Shalom, Amang Inang, Bapak Ibu semua. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kami Majelis HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam Minggu ke-14 setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu kita adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang menyelamatkan kamu. Marilah kita memuliakan Allah dengan nyanyian Las Rohaku Lau Mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1-3. Beginilah hukum Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku ini telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, Nas Epistel pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Yakobus 2 ayat 5-13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di gereja dan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan warta jemaat HKBP Kernolong Minggu ke-14 setelah Trinitatis 5 September 2021. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week dan seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu, pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah Minggu di masa PPKM level 3. Hari ini Minggu 5 September 2021 adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Minggu Pirma Tondim Unang Ho Tahutan atau kuatkanlah hatimu jangan takut. Sehubungan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2021, maka ibadah Minggu hari ini dilakukan sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu siang pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Kedua, ibadah Minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah Minggu tatap muka diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Membawa dan menunjukkan sertifikat vaksin atau vaksin pertama atau kedua berupa sertifikat hard copy atau elektronik di aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, menaati protokol kesehatan atau prokes ketat. 3. Peserta ibadah dibatasi hingga maksimum 150 orang per ibadah. Ketiga, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Keempat, persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong nomor 105300173 di Bank BNI Cabang Keramat atau melalui Sintua Week masing-masing. Kelima, Partangyangan Week. Gereja kita akan melaksanakan Partangyangan Week gabungan pada hari Rabu 1 September 2021 Rabu tanggal 9 September 2021 pukul 19 WIB dengan topik kuatkanlah hatimu jangan takut Pirma Tondim Unang Ho Tahutan. Diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Berita pernikahan. Warta kedua. Pada hari Jumat 27 Agustus 2021 di HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah pertupolan antara Saudara Thompson Lambok Purba
putra keluarga Amang Marolo Purba dan Inang Siti Boru Situmorang, warga Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati, alamat Jalan Inerbang Raya nomor 43, RT 9, RW 2, Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, dengan tunangannya Saudari Septia Ulina Boru Hasibuan, putri keluarga Amang Antonius Hasibuan, dan almarhum dan Inang Sintua Tati Rida Boru Samosir, warga Jemaat WIK 8, Johar Baru, HKBP Kernolong. Alamat di Jalan Kramat Jaya nomor 20, RT 12, RW 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pemberkatan pelajar SIDI. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa belajar SIDI reguler periode tahun 2020 dan 2021, maka gereja kita akan melaksanakan acara pemberkatan pelajar SIDI pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 15.00 WIB. Tempat ruangan serbaguna. Cara pelaksanaan tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Peserta pelajar SIDI, orang tua pelajar SIDI, dan majelis tahfisan. Peneguhan SIDI reguler dan khusus. Gereja kita akan melayani ibadah peneguhan SIDI reguler dan khusus pada hari Minggu 12 September 2021 yang akan datang untuk 27 orang, 14 orang remaja putra dan 13 orang remaja putri yang telah mengikuti pelajaran SIDI sejak 16 Agustus 2020, baik secara tatap muka maupun virtual, dan seorang pemudi yang mengikuti kelas khusus atau intensif, yaitu Saudari Irawati Boru Sihalo. Sehubungan dengan ibadah peneguhan SIDI tersebut, maka dipastikan durasi ibadah akan bertambah lama. Untuk itu, sermon majelis tahfisan telah menyepakati untuk menambah jam ibadah menjadi 3 kali, yaitu pukul 7 WIB ibadah umum, tatap muka dan live streaming. Pukul 9.30 WIB peneguhan SIDI, tatap muka dan live streaming. Pukul 17 WIB ibadah umum, tatap muka tanpa live streaming. Warga jemaat dipersilakan memilih ibadah minggu yang akan diikutinya. Gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja atau melakukan transfer ke rekening Bank HKBP Kernolong. Gerakan ini sudah kita mulai sejak 18 April 2021 yang lalu. Bunga altar hari ini dari keluarga Amang Sintua Raston Pasaribu, Inang Ana Juwita Boru Panjaitan, warga Jemaat WIK 1, sebagai ucapan syukur. Tuhan memberkati. Ucapan selamat ulang tahun, majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan yang berulang tahun dari Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. 1. Amang Hasurungan M. Naibaho, suami dari Inang Ena Hasian Boru Simatupang, WIK 6, dirawat di Rumah Sakit Citra Harapan Bekasi. 2. Inang Dewi Susanti Boru Aritonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik MTH, yang merupakan Preses HKBP Distrik 8 Jakarta Raya, dari WIK 11, dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marilah Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 178 ayat 1 dan 4. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, dengar firman-Nya, hayatilah. Yesuslah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita akan senang, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Yesus memanggil, dengarkanlah. Dia mengasihi aku dan kau. Dia selamatkan kita semua dari kuasa maut. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai Bapa dan Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini dan jemaat yang beribadah di rumah, saya menyampaikan salam bagi kita, selamat hari Minggu bagi kita. Marilah kita membaca firman Tuhan, khotbah Minggu ke-14 setelah Trinitatis, yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-35. Kita akan membaca secara beresponsoria dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Marilah kita membacanya secara beresponsoria. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka,
kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu kita sekalian yang beribadah pada hari ini, kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Barangkali kita mendengar atau membaca berita kemarin. Saya mendengar dari berita televisi Metro TV dan juga membacanya dalam koran-koran elektronik. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat, yaitu negara Mississippi, Louisiana, negara bagian Alabama, Florida Selatan, dilanda badai Aida. Badai Aida namanya. Badai angin kencang disertai hujan deras yang menyebabkan banjir, dan di beberapa lokasi atau daerah banjir bandang, dan dilaporkan sampai berita kemarin telah merenggut korban jiwa. Ada 44 warga masyarakat, itu terdiri dari di beberapa kota yang menjadi korban jiwa, 44 orang. Juga menimbulkan kerusakan-kerusakan sebab ada bangunan-bangunan pemukiman yang runtuh karena terpaan angin, dan kerusakan fasilitas umum. Menimbulkan kerugian harta benda, banyak mobil yang dihanyutkan oleh arus air banjir, dan warga masyarakat harus dievakuasi sebab terjebak dalam ancaman banjir itu. Masyarakat mengalami kesedihan mendalam karena tiba-tiba kemalangan, begitu ya, meninggalnya bapak atau ibu atau anak dalam keluarga itu, atau juga mengalami kerugian, tidak sempat menyelamatkan harta benda, hilang mobil yang dibawa air. Demikianlah peristiwa itu terjadi tiba-tiba saja. Badai mengakibatkan penderitaan, kesusahan, kerugian. Banyak lagi yang dapat disebutkan akibat badai itu. Kalau yang diberitakan itu adalah badai bencana alam, sehubungan dengan iklim-iklim yang ekstrim begitu. Dalam kehidupan kita juga kita memaknainya. Dalam kehidupan kita, kadangkala hidup kita ini pun diterpa badai. Tentu Bapak Ibu pernah mengalaminya, atau sekarang sedang dalam pergumulan mengalami efek dampak dari badai kehidupan yang kita alami. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kalau dalam kehidupan di dunia ini bisa terjadi atau kadangkala terjadi dalam hidup kita, tiba-tiba hidup kita itu diterjang, diterpa badai kehidupan. Coba kita renungkan sejenak apa yang diingatkan dalam nyanyian, dalam ibadah-ibadah kita. Misalnya syair Kidung Jemaat nomor 439 itu. Syair itu saya bacakan 2 kalimat saja. Bila topan keras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu, dan seterusnya. Ini sudah berulang kali kita nyanyikan dalam ibadah dan kita hayati. Sesungguhnya nyanyian rohani ini memberi pengajaran, mempersiapkan mental kita, yaitu dalam kehidupan kita ini, kadangkala hidup kita dilanda topan keras. Kita bisa menyebutnya topan keras atau badai yang hebat. Jadi telah dikatakan, bila topan keras melanda hidupmu, dan topan keras itu bisa memicu putus asa dan letih lesu. Itu sebabnya dikatakan bila putus asa dan letih lesu. Jika demikian gambaran kehidupan kita, lalu bagaimana? Badai kehidupan yang kita alami tentulah berbeda-beda. Apa yang menerjang kehidupan kita, yang sedang Bapak Ibu alami dalam keluarga, tentu berbeda dengan apa yang saya alami, yang dialami oleh teman-teman kita. Berbeda yang kita alami. Ada badai dalam bentuk kemalangan, meninggalnya orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita, dan kita membatin tadok di bagasar wata, saya belum siap. Saya tidak bisa menerima ini. Tapi mau kepada siapa kita katakan itu? Mau berapa lama kita dalam keadaan tidak siap, padahal itu sudah terjadi. Dan betapa terpukulnya seseorang dengan peristiwa itu. Banyak lagi rentetannya menjadi pergumulan batin, menimbulkan kecemasan, kesedihan mendalam peristiwa itu. Ada badai dalam bentuk sakit yang kita derita. Dan sakit ini pun bermacam-macam. Ada yang sangat mengkhawatirkan. Ada sakit aluk madisih, tak pola buai. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sakit seperti yang sedang mewabah sekarang, mana bisa dikatakan begitu? Sebab sangat mencemaskan, sangat mengancam terhadap keselamatan. Itu sedang kita hadapi. Ada badai dalam bentuk kesulitan kehidupan ini, dan banyak lagi yang menjadi badai kehidupan. Kehidupan yang kita jalani sekarang, yang kita hadapi sekarang, kita menghadapi pergumulan yang sama, bahkan mengglobal di dunia ini. Ancaman pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Kita mengalami berbagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada kesedihan karena ada orang yang kita cintai meninggal karena menderita sakit COVID-19 itu. Dampak kesulitan begitu kita hadapi. Dan pandemi COVID-19 ini bisa seperti badai. Saya membaca juga sehubungan dengan badai Aida tadi, dikatakan ini nampaknya bergerak akan ke sana, digambarkan itu ya, akan ke sana, supaya yang di sana siap-siap begitu, bergerak dia. Badai itu. Dan pandemi yang kita hadapi ini juga seperti itu, bergerak, bergeser, bisa cepat, bisa lebih lambat, dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jika di sini zona merah, di sana zona hijau, bisa pergerakannya terjadi
Di sini menjadi lebih reda, zona hijau. Tapi di sana yang semula zona hijau menjadi zona merah. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah mendengar penjelasan-penjelasan tentang itu, yaitu sangat dipengaruhi sikap mental warga masyarakat. Warga masyarakat awam juga, para pemimpin-pemimpin itu yang kadang membandel. Ada tokoh-tokoh publik yang masih membandel dalam sikapnya. Apa itu? Sebab dikatakan, jika masyarakat tetap mempedomani disiplin protokol kesehatan, itu bisa memperlambat, bahkan bisa mengatasi masalah penularan pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau semula di suatu wilayah dia zona merah, tetapi karena disiplin diterapkan dan masyarakat itu pun mau, masing-masing punya kesadaran pribadi, maka meredalah dia. Jika minggu-minggu kemarin warta gereja kita sederetan panjang, warga jemaat kita diwartakan di rumah sakit, isolasi mandiri, cemas kita, sederetan panjang nama warga jemaat. Tetapi puji Tuhan, tentulah karena juga disiplin kesehatan itu kita terapkan, begitu mereda. Khususnya warga gereja kita banyak telah disembuhkan. Tetapi jika warga masyarakat itu abai, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan hukum yang akan dihadapi orang-orang abai itu, tetap abai. Inilah yang mengakibatkan merebak badai pandemi itu. Kalau penularannya menjadi luar biasa, dari badai disebut tsunami. Kita pun mendengar warta berita maksud saya, ada pemimpin publik, figur publik masih beraninya melakukan hajatan keramaian yang mengabaikan protokol kesehatan. Itulah sikap yang abai. Badai kehidupan itu bisa menyebabkan hati kita diliputi kesusahan, ketakutan, tawar hati. Diliputi tawar hati. Dan dalam nas yang kita baca dipakai kata tawar hati. Katakanlah kepada umatku yang lagi ketakutan dan tawar hati. Tawar hati itu artinya Bapak Ibu jemaat sekalian, yaitu hati yang sudah apatis, yang sudah tidak berpengharapan, yang tidak ada gairah lagi begitu untuk semangat hidupnya, tidak ada lagi, dilanda kefrustrasian. Dalam keadaan hidup yang diliputi kesusahan, ketakutan itu, tentulah kita, jika kita berada di posisi yang demikian, yang terpenting bagi kita adalah dari manakah kita mendapat pertolongan? Dari manakah akan datang pertolongan bagi kita? Mari kita mengingat apa yang diungkapkan Mazmur 121. Mazmur 121 itu menggambarkan orang-orang yang dalam kesusahan atau kesesakan, yang diterjang badai kehidupan, mereka mencari-cari pertolongan. Dikatakan dalam Mazmur itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, yang paling diperlukan kita yang berada dalam terpaan badai itu adalah penolong atau pertolongan. Sebagai orang yang beriman, dalam Mazmur itu dikatakan harus beginilah pandangan prinsip iman orang percaya, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pencipta hidup kita. Dialah Allah Bapa kita. Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, Dia sangat mengasihi kita. Jadi kecintaan, kemurahan, kasih sayang Tuhan terhadap diri kita itu haruslah selalu kita segarkan. Betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Dialah yang mampu menolong kita. Itulah yang diserukan khotbah hari ini, agar kita berpengharapan yang teguhlah kepada Allah Bapa kita. Dalam nas Yesaya pasal 35 ini, ayat 4 sampai ayat 10 yang telah kita baca, dijelaskan kepada kita bahwa bangsa Yehuda sedang dilanda rasa takut, kekhawatiran, tawar hati. Kenapa mereka dicekam keadaan yang demikian? Hal itu terjadi karena mereka mendengar nubuatan firman Tuhan yang tegas bahwa mereka akan dihukum oleh Allah dengan pembuangan ke Babel. Jadi kekuasaan Raja Nebukadnezar, penguasa Babel itu, dipakai Allah sebagai cemeti untuk menghajar bangsa Yehuda. Bangsa Babel akan menaklukkan kota Yerusalem, menghancurkannya. Kota yang mereka bangga-banggakan, bait Allah yang mereka bangga-banggakan, akan menjadi reruntuhan yang ditinggalkan, menjadi seperti gurun yang gersang. Mengingat hukuman Tuhan itulah, hati mereka sesak, cemas, takut, tawar hati. Bagaimana kalau kita menjadi bangsa tawanan? Memang ketika firman ini, kalau menurut urutan-urutan pasal, firman ini Yesaya 35 ini diserukan oleh Nabi Yesaya. Bangsa Yehuda itu belum diangkut ke Babel, belum. Tetapi peristiwa penawanan itu sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Mereka pun tidak yakin. Itu ya. Semula mereka tidak yakin. Kenapa bisa terjadi? Tetapi melihat sudah begitu pasukan itu datang. Itu terjadi karena sudah begitu lama mereka abai dengan firman Tuhan, nasihat-nasihat, peringatan Tuhan yang disampaikan Nabi. Mereka tidak memperdulikannya, tetapi kemudian mereka akan menanggung akibatnya. Jadi umat yang dalam pembuangan itulah yang digambarkan di sini, yang dalam keadaan tawar hati. Kepada bangsa Yehuda yang dilanda tawar hati itulah Allah menyatakan kasih-Nya, keprihatinannya, dan rencananya yang mulia, rencana keselamatan. Allah menyuruh Yesaya mengumandangkan, kuatkanlah hatimu, jangan takut, Allahmu datang menyelamatkan kamu. Allah datang untuk menyelamatkan umatnya, akan membebaskan umatnya itu
dari pembuangan. Tadi kita baca pada ayat akhir, ketika Tuhan menyelamatkan, umat itu akan kembali ke Sion. Dalam perjalanan mereka pun mereka akan aman, tidak akan ada gangguan binatang-binatang buas, akan aman begitu. Nah, pada masa penyelamatan itu Allah akan melakukan hal-hal besar sehingga berlimpah sukacita bagi umatnya. Nubuatan ini telah digenapi oleh Tuhan Allah. Telah digenapi. Kores, Raja Persia, dipakai Allah menaklukkan Babel itu. Kemudian Kores memerintahkan semua orang Yehuda dalam pembuangan itu yang berada di berbagai kota-kota harus pulang ke Yerusalem. Jadi mereka bisa pulang bukan karena mereka sudah kuat melawan terhadap Babel, bukan. Tapi karena Tuhan, begitu uniknya kerja Tuhan itu untuk menyelamatkan Kores Raja Persia di tangan Tuhan untuk melepaskan umatnya. Kemudian dikatakan pada hari Tuhan menyatakan rahmat-Nya itu, Tuhan juga mengerjakan penyembuhan. Orang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang timpang juga bisa beraktivitas. Digenapi itu, digenapi. Terutamalah penggenapannya itu ketika Yesus, Mesias yang dijanjikan Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Yesus mencelikkan mata orang buta seperti Bartimeus di kota Yeriko. Kemudian orang bisu bisa bersorak-sorai, yang timpang bisa disembuhkan. Ada orang yang lumpuh sampai ditandu, diturunkan dari atap rumah ke hadapan Yesus. Itu juga disembuhkan Yesus. Itu mau menyatakan bahwa Tuhan kita itu sumber kesempatan hidup yang baik. Melalui pemulihan, melalui karya-karyanya. Sampai saat ini, sebab Dia adalah Allah Tuhan yang kekal. Dia bekerja untuk menyelenggarakan perbuatan-perbuatan besar bagi orang yang berpengharapan kepadanya. Sekarang firman ini ditujukan kepada kita. Jika hidup kita sedang diterjang atau diterpa badai kehidupan, kita dicekam kesusahan, takut, tawar hati, dengarkanlah firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, jangan takut, Allah datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kita diminta untuk mendengar, mencamkan. Itu. Jangan takut. Kita harus menyambut janji kasih Allah dengan hati yang percaya. Amin. Nyatakanlah ya Tuhan, karyamu itu dalam hidupku. Harus begitu sambutan seorang yang beriman. Jangan sebaliknya, aku tak percaya. Ya kalau nggak percaya nggak beroleh, kan begitu. Tapi kita katakan amin. Nyatakanlah ya Tuhan, kasih-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib. Kita menyambutnya dengan hati yang percaya, berpengharapan yang teguh. Allah akan bekerja mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Digambarkan dalam nas ini, Allah berkuasa memberikan sukacita, memperbarui kehidupan kita seperti pasir gurun yang hangat, tanah gersang. Itu menggambarkan kehidupan yang gersang. Yang gersang, sama sekali tidak ada sukacita. Tapi dikatakan itu bisa dirubah oleh Tuhan menjadi sumber air, kesegaran.
Kalau itu sumber air, orang lain juga bisa memperoleh air. Berarti kalau hidup kita yang gersang bisa diberkati Tuhan sehingga hidup yang bersukacita, dan orang lain juga bisa beroleh sukacita itu dari hidup kita, atau kita mengalirkan sukacita kepada orang. Berkuasakah Allah melakukan itu? Berkuasa. Allah berkuasa mencelikkan mata orang buta, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bersorak-sorai, yang lumpuh bisa melompat-lompat. Memang tidak semua mata orang buta dicelikkan Tuhan jadi bisa melihat. Mereka tetap buta. Tetapi pencerahan dari Tuhan itu, meski mata jasmani secara fisik mereka tetap buta, tapi pencerahan dari Tuhan membuat hati mereka melihat dengan terang. Mereka melihat dengan hati. Dan mereka bisa berprestasi, bisa bijaksana lebih daripada banyak orang yang melihat secara jasmani. Ambillah contoh yang klasik seperti Ibu Fanny Jane Crosby yang tunanetra, buta, bisa jadi sarjana, jadi dosen, jadi pemain piano yang handal, pencipta 3.000 lagu-lagu rohani. Itu berkat ketekunan opung borunya yang terus melatih pahopu boru naon. Salah satu nyanyian dari gubahan Fanny Jane Crosby adalah yang diterjemahkan ke Kidung Jemaat 392, ku berbahagia yakin teguh. Dalam nyanyian itu Fanny mengungkapkan isi hatinya yang mendalam, yaitu hidupnya berbahagia memuji-muji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Itu. Secara jasmani matanya tetap buta, tapi hatinya yang telah memperoleh pencerahan itu menyanyi bahagia memuji Yesus. Jadi dia tidak pernah mengatakan, kenapa kau ciptakan aku seperti ini di dunia ini dalam keadaan buta? Enggak. Itulah juga yang dijelaskan nats ini. Atau contoh yang klasik juga adalah Ibu Helen Adam Keller yang buta, tuli juga karena keadaan tuli dan buta itu dia menjadi lama tidak bisa bicara. Jadi 3, tuli, buta, bisu, begitu ya. Tetapi dalam pengasuhan perawatnya Anne Sullivan itu mengasuh lebih daripada seorang ibu, mengasuh karena ayah ibu daripada Helen Adam Keller ini mempercayakan, rawat asuhlah anakku ini. Karena Helen itu begitu bandal masa kanak-kanaknya karena dia tidak bisa menerima keadaannya yang buta. Begitulah perawat itu selalu mendoakannya, selalu merawatnya, melatihnya. Dan Helen itu bisa menjadi sarjana, dosen, penulis buku, aktivis politik, advokat. Suatu kali seorang penulis bertanya kepada Helen Keller, bagaimana Helen Keller ini memaknai hidupnya. Lalu dengan singkat padat Helen Keller mengatakan begini, bagiku hidup ini indah.
Jadi yang namanya mengetahui keindahan itu bukan hanya karena melihat dengan mata jasmani, tapi juga melihat, mendeteksi, merasakan dengan mata batin hati. Itu karena pencerahan dari Tuhan Sang Pencipta itu. Bagiku hidup ini indah. Jangan-jangan banyak orang yang bisa melihat dengan mata jasmani ini tidak bisa mengatakan seperti itu, bagiku hidup ini indah. Saya mencatat itu karena bagi saya itu sangat berharga, dan saya mau menteladani ungkapan seperti itu. Harus memaknai hidup ini indah sebab Allah itu hadir menolong kita. Tidak semua orang lumpuh jadi melompat-lompat seperti rusa. Tetapi pertolongan Tuhan dapat menjadikan orang yang tetap lumpuh itu bisa beraktivitas hebat. Beraktivitas hebat, pergi kemana-mana, berprestasi. Ingatlah juga contoh Nick Vujicic. Kalau kita membaca di Google Nick Vujicic, kita akan mengetahui luar biasa yang dikerjakan Allah dalam hidupnya. Yang lahir tanpa lengan kedua-duanya dan tanpa kaki, hanya ada kecil aja kakinya gitu. Ya, tanpa kaki lah disebut begitu. Menjadi motivator handal yang juga banyak melayani dalam misi pekabaran Injil. Itu semula dia ketika dia tidak bisa menerima keadaan hidupnya itu, dia pernah mau bunuh diri. Jadi dia mencemplungkan dirinya ke dalam bak air. Tetapi dia diselamatkan, kemudian para jemaat itu memberikan motivasi kepadanya, terutama mamanya itu juga mengatakan, pasti Tuhan punya rencana besar dengan hadiahnya bagi keluarga kami ini, anakku ini. Dia menjadi motivator yang handal internasional. Telah memberikan kata-kata penyemangat hidup, membangkitkan semangat hidup berjuta-juta orang. Kemana-mana dia pergi. Itu karena Tuhan bekerja untuk mewujudkan rencana besar dalam hidupnya. Kalau begitu, marilah kita juga mencamkan firman Tuhan ini, supaya karya Allah itu amang-inang saudara-saudari dilakukan Tuhan sekarang dan juga sepanjang hari kehidupan kita ini. Sebab kita harus percaya itu, Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Maka dikatakan Tuhan kepada kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Allah mengasihimu. Allah datang untuk menolongmu, melakukan hal besar untuk menyelamatkan hidupmu. Masa depan kita bukan ditentukan penderitaan kita sekarang. Bukan ditentukan kesusahan kita sekarang, bukan. Tapi masa depan kita harus tegas itu kita ketahui bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh kuasa dan kasih Allah yang terus dikerjakan dalam hidup kita. Kemudian firman ini juga amang-inang jemaat sekalian, Allah ingin juga meminta kesediaan kita agar kita mau meneguhkan semangat hidup teman kita. Sampaikanlah firman Tuhan kepada mereka agar mereka berpengharapan kepada Allah, agar mereka juga menyongsong pertolongan yang akan dikerjakan Allah dalam kehidupan mereka. Bersukacitalah kita mensyukuri kasih dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih, kami bersyukur pada hari Minggu ini Tuhan memberikan firman bagi kami. Persis ketika kami di masa-masa sekarang
menghadapi badai dalam kehidupan ini ya Tuhan. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini, ada yang berduka cita yang mendalam. Umumnya kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kami ini. Tetapi firman-Mu telah menyatakan kepada kami bahwa hidup kami bukan ditentukan, masa depan kami bukan ditentukan oleh kesulitan yang ada sekarang, tetapi penentunya adalah Engkau. Di dalam kuasa dan kasih-Mu lah hidup kami ini akan memperoleh peluang-peluang sukacita. Tuhan mau mengerjakan lagi hal-hal besar dalam kehidupan kami, lebih hebat dari yang telah Tuhan lakukan di hari-hari yang lalu. Itu juga akan Tuhan kerjakan bagi generasi, bagi anak-anak kami dalam keluarga, dalam jemaat-Mu. Meski anak-anak kami menghadapi situasi yang sulit ini, tetapi Tuhan akan menghantar mereka ke masa depan, sebab Tuhan punya rencana yang besar bagi anak-anak kami. Rencana sukacita, rencana menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan mengingatkan kami agar kami percaya kepadamu, berpengharapan kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, bekerjalah Roh Kudus meneguhkan hati kami untuk percaya, untuk berpengharapan kepadamu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Bapa Tuhan kami bersyukur untuk pelayanan gereja-Mu ini dalam 1 minggu yang telah kami jalani. Demikian juga dalam 1 minggu yang akan datang. Berkatilah semua kegiatan-kegiatan gereja-Mu. Berkati panitia perayaan ulang tahun gereja-Mu ke-102 ini untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan program, supaya perayaan ini kami laksanakan dengan sukacita dan kami tetap dalam pedoman disiplin protokol kesehatan. Allah Bapa Tuhan kami, dimuliakan Engkau. Berkati juga rencana pemberangkatan anak penuguhan Sidi dan juga acara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, agar kami dapat melaksanakannya bersama para orang tua dari anak pelajar-pelajar Sidi. Berkati juga jemaat-Mu dalam persiapan-persiapan untuk menerima berkat pernikahan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, supaya mereka dengan penuh sukacita dalam tuntunan kasih Tuhan memberangkatkan putra-putri mereka membangun kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Berkati jemaat-Mu yang bersukacita mensyukuri ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam kasih Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang sakit, masih ada jemaat-Mu yang di rumah sakit ya Tuhan, berkati mereka dan juga warga masyarakat yang menjalani masa perawatan di rumah sakit. Demikian juga yang menjalani masa-masa pemulihan di rumah, agar mereka beroleh kekuatan oleh karena pertolongan Tuhan untuk pertambahan kesehatan mereka. Dan berkati lindungi semua pelayan kesehatan, dokter, perawat, dan semua para pekerja di rumah sakit, di klinik-klinik, agar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan melaksanakan tugas-tugas mereka dan berhasil pelayanan mereka itu. Allah Bapa, kami bersyukur jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan kepada para sintuawek atau melalui transfer bank, persembahan ibadah, pertanggiangan, ucapan syukur, atau juga perpuluhan, juga keluarga yang memberikan persembahan bunga altar. Dari berkat-Mu lah kami membawa persembahan-persembahan kami. Tambah-tambahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian ya Tuhan. Dengan sukacita kami akan bersyukur dan memberikan persembahan-persembahan kami. Kami akan akhiri ibadah kami ini pulang dalam penyertaan Tuhan. Hantarlah kami dengan membawa berkat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi 499 dan kita menghantarkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami segenap majelis atau perhalado dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, song leader, pemain musik, dan juga petugas multimedia menyampaikan kepada jemaat yang di gereja dan juga jemaat yang di rumah beribadah melalui live streaming, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita, salam sehat bagi kita.
John